Tersangka pencabulan santriwati di Jombang yang sebelumnya DPO sudah ditahan. Dan kini yang ramai diperbincangkan adalah soal modus yang digunakan oleh tersangka untuk mencabuli korbannya. Disebut sebagai metafakta, ilmu yang diklaim sakti tapi ternyata di luar akal sehat. Seperti apa? Kita diskusi. Ramai soal metafakta, ilmu sakti yang diklaim dimiliki oleh tersangka Mas Beci dan menjadi modus untuk mencabuli korbannya. Tadi saya sempat mencari definisinya dan gak menemukan. Kalau mengutip pernyataan dari salah satu pendamping korban di artikel, ilmu metafakta dikenal sebagai ilmu kesaktian yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dan mengabulkan keinginan. Jadi ilmu ini katanya ditransfer kepada korban dengan cara melepas pakaian agar bisa masuk ke dalam tubuh korban. Bagaimana ya modus semacam ini bisa mempengaruhi alam bawah sadar korban? Di masyarakat itu ya, di komunitas-komunitas yang katakanlah bukan komunitas ilmiah gitu ya, bukan komunitas pendidikan tinggi, lebih pada komunitas tradisional gitu ya. Komunitas di daerah itu yang berperan itu kan memang yang disebut tokoh ya kan, entah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang gitu-gitu deh gitu ya. Kenapa jabatan-jabatan publik ya di daerah itu banyak sekali dijadikan sebagai fungsi justru untuk mengelabui gitu loh ya, dijadikan fungsi untuk mengecoh gitu ya, membohongi, bahasa masyarakatnya ngadalin gitu deh ya kan. Nah itu yang saya sayangkan sebenarnya itu gitu. Kemudian kan diterapkan ke komunitas yang sekolahnya masih rendah, pendidikan rendah ya, yang rumahnya terisolir ya kan, yang kegiatannya masih sangat-sangat tradisional gitu ya. Yang pastinya kan percaya-percaya aja, apalagi kalau dikaitkan dengan ketokohan dia sebagai bagian dari masjid, pesantren, ketua kesantrian yang gitu-gitulah ya. Itu udah ditelan mentah-mentah, Vi. Ditelan mentah-mentah ya. Belum lagi kalau ditambah ada ilmu abrakadabra lah, hipnotisme misalnya ya kan. Nah itu udah terjadilah itu. Setelah melalui drama penangkapan hingga 16 jam, Mas Beci akhirnya menyerahkan diri dan kini ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Medaeng, Jawa Timur. Tersangka dan berkasnya juga sudah diserahkan penyidik kepolisian ke kejaksaan. Kami dari kejaksaan pada hari ini menerima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti. Kesempatan pertama ini kami akan segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan akan kami tindak lanjut dengan persidangan. Lalu jerat hukum apa yang menanti? Pasal 285 KUHP terkait tindak pidana perkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun. Atau pasal 289 KUHP terkait perbuatan cabul dengan ancaman pidana 9 tahun. Atau pasal 294 terkait perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 7 tahun. Pertanyaannya, bisakah tersangka juga dijerat dengan UU TPKS yang dijatuhkan kepada simpatisannya karena menghalangi penangkapan dan bersikap tidak kooperatif? Orang lain yang menghalangi pemanggilan secara paksa ya mereka kan ada pasalnya sendiri, menghalang-halangi petugas ya, menghalangi petugas menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum gitu. Jadi itu secara terpisah. Tapi kalau terhadap tersangkanya sendiri ancamannya cuma seperti itu, panggil sekali, 2 kali nggak datang, 3 kali dipaksa. Di penyidikan datang atau tidak itu nggak ada pengaruhnya ke pengadilan ya, itu cuma pengaruhnya ke penyidikan gitu. Dan penyidikan pun ketika dia berhadapan dengan itu nggak bisa apa-apa, coba bisanya menahan.
Dan menahan itu penyidik kewenangannya cuma 60 hari. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur saat ini sudah mencabut izin operasional Ponpes Sidikiyah Jombang. Selain izin operasionalnya, dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang biasanya diberikan senilai ratusan juta rupiah setiap semesternya kepada pondok pesantren ini juga ikut dihentikan. Kami dan seluruh yang ada di Jawa Timur termasuk dengan Kementerian Kabupaten Jombang ini mengamankan hak santri yang belajar di sana. Kami sedang sedang melakukan pemetaan kira-kira santri nanti ini ingin melanjutkan kemana. Ini jadi sampai semalam kami juga berkoordinasi. Oleh karena itulah terkait dengan pelaksanaan PKPPS di sana ini izinnya sudah dicabut. Tapi tidak serta-merta kemudian hari ini harus dihentikan seluruhnya, tidak. Kita harus berkomunikasi dengan wali santri untuk mengarahkan para santri tersebut mau melanjutkan kemana. Kita menanti kelanjutan kasus hukumnya, penegakan hukum kepada pelaku dan pastinya perlindungan seluas-luasnya kepada korban. Catatannya jangan sampai berliku dan berbelit seperti penangkapannya. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.